sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasinta, guru pendidikan agama Katolik di Sekolah SD Negeri 11 Toho, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 batch 3 LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 2 KCB dengan tema Kisah Ishak. Selamat menyaksikan. Berdiri, siap hormat. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, mantap. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes, mantap. Baik, semuanya berdiri, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, silakan duduk. Sebelum belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Baik, kita berdoa Salam Maria ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Apa? Tentang Bapak Abraham. Iya, Bapak Abraham. Nah, siapa itu Bapak Abraham? Segala bangsa. Iya, Bapak segala bangsa. Oke. Ibu mau bertanya lagi. Pernahkah kalian mengalami kelaparan? Nah, kalau kita melihat orang kelaparan itu, kita harus melakukan, ya, kita harus menolong atau membantu. Oke. Materi kita hari ini yaitu tentang Nabi Ishak ya, tentang Nabi Ishak. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau menyampaikan TP dan KKTP. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengenal kisah Ishak yang mengungsi karena bencana kelaparan dan berusaha meneladani Ishak tetap setia dan taat pada Tuhan. Nah, KKTP nomor 1, peserta didik mampu menceritakan kisah Ishak yang mengungsi karena bencana kelaparan berdasarkan Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan pasal 12 ayat 14 secara bergotong royong dengan benar. Nomor 2, peserta didik mampu memberi contoh keteladanan Ishak yang tetap setia kepada Allah berdasarkan Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan pasal 12 ayat 14 secara bergotong royong dan benar. Baik anak-anak, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Selamat
lanjut melihat video saat Ishak di negeri orang Filistin. Beberapa waktu kemudian, terjadilah bencana kelaparan di negeri itu seperti yang pernah terjadi pada zaman Abraham. Karena itu, Ishak pergi ke Gerar, yaitu wilayah kekuasaan Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Kepadamu akan aku berikan keturunan yang sangat banyak, seperti banyaknya bintang di langit. Aku akan memberikan seluruh wilayah ini kepada mereka, dan mereka akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di bumi." Maka tinggallah Ishak di Gerar. Adapun Ribka sangat cantik. Karena itu, ketika para laki-laki di Gerar bertanya tentang Ribka, Ishak selalu menjawab, "Dia adikku," sebab Ishak takut untuk menjawab, "Itu istriku," karena dia berpikir, bisa saja ada yang membunuh aku demi mendapatkan Ribka. Sesudah Ishak tinggal beberapa lama di sana, suatu hari Abimelek melihat-lihat dari jendela istananya, dan dia terkejut melihat Ishak dan Ribka sedang bermesraan sebagai suami istri. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa dia sebenarnya adalah istrimu. Kenapa kamu mengatakan bahwa dia adikmu?" Jawab Ishak, "Karena aku pikir kalau aku mengaku bahwa Ribka adalah istriku, pasti ada yang akan membunuhku demi mendapatkannya." Kata Abimelek, "Seharusnya kamu tidak melakukan itu kepada kami. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah." Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham meninggal. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak. Karena kita sudah melihat video, mari kita mengamati gambar berikut ya. Baik anak-anak, mari kita mengamati gambar berikut. Ini tentang Ishak pergi ke bukit bersama rombongan-rombongannya. Di situ ada terjadi bencana kelaparan. Nah, rombongan-rombongan ini mereka mau membantu mereka yang kelaparan itu di Kampung Gerar, ya namanya Kampung Gerar. Nah, ini gambar Nabi Ishak ya. Karena kita mulai strippingnya biar tidak capek ya, biar tidak ngantuk, kita bernyanyi bersama-sama. Selamat pagi murid-muridku. Pagi. Selamat pagi murid-muridku. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, bersama Yesus mantap. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, tadi kita sudah menonton video dan mengamati gambar. Sekarang
Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk kalian ya. Nah, baik anak-anak, tadi sudah ibu bagikan tugas kelompoknya. Boleh buka buku paket atau kitab suci ya. Ayo buka bukunya, mencari jawabannya di paketnya. Baik anak-anak, sudah selesai? Ya. Oke. Salah satu kelompoknya maju ke depan untuk mempersiapkan kelompoknya ya. Ayo maju. Yang sudah selesai boleh maju ke depan untuk membacakan hasil kelompoknya ya. Yang lain gantian ya. Ayo. Peristiwa apa yang terjadi di kampung halaman Ishak? Bencana kelaparan. 2. Siapakah yang menyuruh Ishak mengungsi ke Gerar Allah sendiri? 3. Apa yang dilakukan Ishak setelah berada di Gerar? Bertani dan berladang. 4. Bagaimana keadaan Ishak setelah berusaha sebagai petani di Gerar? Ishak berhasil bertani dengan mendapatkan 100 kali lipat dari tabungannya karena Allah memberkatinya. 5. Sikap apa yang kita dapat teladani dari Ishak menghadapi masalah dengan telak dan
rajin berdoa pada Allah. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Maju. Peristiwa apa yang terjadi Ishak berencana kelaparan jiwa? Siapakah yang menyuruh Ishak mengusik kebenaran? Allah sendiri. Apa yang dilakukan Ishak segera berjanji dan Terima kasih kelompok. Sudah? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kawannya. Ayo maju kelompok 3. Baca ya. peristiwa apa yang terjadi melawan Ishak berencana kelaparan? Siapakah yang menyuruh Ishak mencari kesiapan jiwa? Siapakah yang melakukan perjalanan dari Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kawannya. Pada kelompok 4 ya. 4. peristiwa apa yang terjadi kampung zaman Ishak berencana kelaparan? Siapakah yang menyuruh Ishak mengungsi ke Allah sendiri? Apa yang dilakukan Ishak setelah berada di tani dan berladang pada bagian keadaan Ishak setelah Ishak sebagai tani di daerah dan berhasil bertani dengan mendapatkan 100 kali lipat hari bulannya karena Allah memberi karunia. Siapa apa yang kita dapat dari Ishak menghadapi masalah dengan sabut abah dan dari berdoa pada Allah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk temannya.
Baik anak-anak, Ibu akan menyimpulkan tugas kelompok anak-anak tadi. Nah, yang pertama yaitu peristiwa yang terjadi di kampung halaman Ishak saat itu adalah terjadi bencana kelaparan. Ya. Yang nomor 2, yang menyuruh Ishak pergi ke tanah keran adalah Allah sendiri. Ya. Yang ketiga, yang dilakukan Ishak di tanah Gerar ialah bertani dan berladang. Ya. Nomor 4, selama berusaha di sana, Ishak berhasil bertani dan dengan mendapat 100 kali lipat dari tabungannya karena Allah memberkatinya. Nomor 5, adapun sikap yang dapat kita teladani dari Ishak ialah menghadapi masalah dengan tabah dan rajin berdoa kepada Tuhan. Ya. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan tugas secara terorang ya. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan soal post-test, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dan buku paketnya ditutup. Catatannya buku paket ditutup ya. Oke. Ditutup buku paketnya. Baik anak, sudah selesai? Kalau sudah, boleh dikumpulkan post-testnya dengan tugas LKPD tadi ya. Ayo, boleh dikumpulkan. Baik anak-anak,
sudah memberikan tugas kelompok dan tugas sendiri, Mustes. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Tidak. Sudah paham ya? Baik. Ibu akan berikan tugas sebelum kita pulang untuk materi kita selanjutnya ya, minggu depan ya. Kalian mencari tentang informasi kisah Yakub ya. Boleh buka kitab suci, boleh mencari narasumber waktu sekolah minggu ya, tentang kisah Yakub ya. Oke, pelajaran minggu depan ya. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, kita bernyanyi dulu. Ayo semuanya berdiri. Tepuk semangat. Oke. Mari kita tutup dengan doa. Posisi masih berdiri ya. Mari kita tandai dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini dengan Ibu. Selamat siang. Sampai berjumpa minggu depan.